Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Painting Explorer Channel. Rekan-rekan Painting Explorer Channel, rekan-rekan mahasiswa kuliah seni lukis elementer di kampus seni lukis Painting Explorer. Hari ini, malam ini kita akan melihat karya yang memakai prinsip penolakan minyak terhadap air atau penolakan air terhadap minyak yang dibuat dengan material pastel, oil pastel ya, pastel minyak dengan tinta. Pastel minyak berbasis minyak, tinta berbasis air. Nanti yang akan kita lihat adalah karya Mas Ahmad Fauzi. Nah, tapi sebelum kita lihat, kita presensi dulu rekan-rekan Painting Explorer yang ada di kuliah seni lukis elementer maupun kuliah seni lukis advance. Yaitu ada Mas Hippo Art. Selamat datang di kampus seni lukis Painting Explorer. Mas Hippo Art ini alhamdulillah baru bergabung dan kita selalu menunggu karya Mas Hippo Art karena Mas Hippo Art ini mengambil kelas advance, maka bisa mengambil kelas yang lain. Nama Mas Hippo Art ini adalah Mas Hanif Alam Mahakim. Mas Hanif Alam Mahakim. Mas Hanif Alam Mahakim. Beliau adalah seniman dari Wonosobo. Berarti seniman Wonosobo ini sudah ada Mbak Kuria Kusna, Pak Sugeng yang sudah lulus, dan Mas Hanif ya. Mas Hanif silahkan, kita tunggu karyanya. Baik di advance, boleh juga nyoba untuk memperkuat garis nanti di sketsa, dan juga still life-nya ya, satu kelas itu untuk kebentukan, dan juga mempelajari beragam kemungkinan di dalam seni lukis dalam kuliah seni lukis elementer. Nah, sekarang kita ada di elementer ini. Juga ada Mbak Maria Noemi, mahasiswa Painting Explorer, seniman dari Filipina yang kemarin baru ikut pameran. Juga Mbak Ida Safian, seniman soft pastel. Sekarang baru saya lihat baru asik-asiknya membuat sketsa ini. Tadi barusan eksplorasi alat kalau nggak salah ya dengan bambu. Juga ada Mas Ahmad Fauzi, nanti akan kita lihat. Mas Adi Riyadi, katanya mau membuat sketsa bersama di Kota Tua Jakarta tanggal 2. Saya tunggu karyanya. Ada juga Mas Effortless atau Mas Aldi. Ada juga Mas Adi ini sketsa Om Maut ya. Tapi akhir-akhir ini saya kurang banyak melihat karyanya Mas Aldi. Mas Deko Strita sudah izin malam ini. Mas Andi Asrianto ya, Mas Andi katanya mau ketemu ini. Kalau Sabtu itu saya insya Allah bisa Sabtu malam. Insya Allah saya Sabtu malam jam habis Isya itu ya, 7:30 insya Allah bisa Mas Andi ya. Mas Andi udah hadir belum nih? Yang sudah hadir di kelas, terima kasih Mas Mul. Selamat malam hadir Pak. Terima kasih juga Mas Adi Riyadi, juga Mbak Ida Safian. Waalaikumsalam. Ada juga Mas Mul dan Mas Chong Put. Baik, sekarang kita akan melihat karya Mas Ahmad Fauzi ya, yang menggunakan prinsip penolakan minyak terhadap terhadap air. Kita lihat dulu. Mana ini? Nah, ini nih tugasnya. Nah, ini tugasnya ya. Tugas 14. Tugas 14 itu bagaimana membuat teknik minyak oil pastel yang ditimpa dengan tinta ya. Oil pastel yang ditimpa dengan tinta. Ya, untuk teman-teman yang belum melihat tugasnya, tugas 14 ini saya bacakan petunjuknya ya. Ini tugas 14 teknik pastel VS tinta. Kenapa saya pakai VS atau versus ya? Karena dua material ini saling bertolak belakang ya. Yang satu tinta, yang satu minyak, yang satu air. Buatlah lukisan dengan pastel dan tinta di kertas. Pertama, buatlah objek tertentu bebas
dengan oil pastel atau crayon linen ya, bukan soft pastel. Karena kita mengambil minyaknya ini atau lilinnya ini berarti semacam ini ya, teknik semacam ya, teknik batik. Selanjutnya tutup objek yang telah dibuat tersebut dengan tinta Cina alat kuas besar. Nah, kita lihat ini karyanya Mas Fauzi. Judul pastel PS tinta, ukuran kertas A2N, pastel dan tinta di kertas tahun 2023. Nah, baik. Sekarang alhamdulillah ini Mas Ahmad Fauzi sudah hadir ya. Waalaikumsalam. Sekarang kita mesti melihat karakter pertama ya. Kita lihat karakter. Kedua, melihat kemungkinan-kemungkinan. Melihat kemungkinan-kemungkinan. Nah, karena pastel itu menolak tinta, maka yang terkena pastel itu akan tidak terkena tinta. Jadi pastelnya dibuat dulu, terus disapu oleh tinta, ya. Terus tintanya itu tidak akan mengenai pastel karena pastelnya itu adalah minyak, mengandung minyak. Nah, berarti yang akan membuat suatu bentuk gelap ya, membuat bentuk gelap karena yang gelap itu ya karena tintanya gelap adalah justru yang tidak tampak, yang awalnya tidak tampak. Nah, ini berarti melukisnya seperti teknik teknik negatif ya. Ini sudah benar ya. Tekniknya Mas Ahmad Fauzi sudah benar. Kalau kemarin Mas Adi itu kan sempat ini ya, sempat pastelnya sudah jadi terus dikasih apa namanya kuas ya di depan apa di atas tintanya. Nah, ini sudah benar. Jadi hitamnya itu adalah yang tidak terkena pastel. Nah, Mas Fauzi ini rupanya ya kalau kita lihat karena nggak ada judul, kalau nggak karena nggak ada judulnya itu pepohonan ya. Ini bisa kita identifikasi sebagai pepohonan, beberapa jenis pohon. Terus belakangnya ini air gitu kan, apa namanya, air yang luas itu, air yang luas dengan riak-riak kecilnya. Terus di sini mungkin ini ya, ini semacam tali santai yang di atasnya udah ada orang yang sedang beristirahat. Nah, itu sudah bisa kita identifikasi. Namun begini, Mas Ahmad Fauzi, uh, kalau yang kita lihat dari karya Mas Fauzi ini dalam hal kebentukan ya, dalam hal kebentukan itu cenderung memakai pendekatan siluet ya, siluet atau bayangan. Tentu teman-teman sudah tahu kan yang paling lazim di dalam siluet ya membuat siluet wajah dari samping itu kan. Nah, ini membuat siluet-siluet pohon. Nah, ketika ini membuat siluet, siluet itu memang artistik ya, siluet jika dibuat dengan tepat. Namun siluet karena dia hanya mengandalkan satu layer yaitu gelap, kan? Siluet kan bayangan kan satu layer kan. Beda dengan lukisan realistik kan ada foreground, middle ground, background, terus tengah-tengahnya itu kan banyak layer itu kan sehingga kita bisa melihat jauh dekat. Kalau siluet itu kan satu layer flat, memang begitu siluet. Nah, ketika dia satu layer, maka ketika dia ada di jarak yang jauh dan jarak yang dekat, dia tidak ada bedanya. Sama-sama kalau hitam ya sama-sama hitam. Nah, hasilnya apa ketika tidak ada bedanya? Maka ketika esensi dari suatu bentuk itu tidak dapat tertangkap atau tidak teridentifikasi secara tepat, ya, maka bentuk itu akan ambigu atau bentuk itu akan bias atau bentuk itu akan tidak jelas. Contoh misalnya ya, eh, ini kan ini saya andekan sama lah ya. Ini entah mungkin karena entah mungkin karena fotonya, entah mungkin karena tidak rata gitu ya. Tapi saya andekan aja ini sama ya. Misalnya ya, kita lihat ini kan apa pohon ya, pohon dengan ada beberapa daun.
Sementara di belakangnya ini langit. Nah, antara langit dengan daun itu eh, belum terbedakan dalam karya ini. Demikian juga antara daun ini kan ini ada pohon ini, dua pohon ini misalnya ini pohon, ini ada pohon yang miring, terus ini ada eh, daunnya, daun pohon. Sementara eh, antara karakter air yang ada di seberangnya ya, ada di background dengan daunnya itu sendiri kurang tampak ya, kurang tampak. Kan bisa jadi misalnya ya, kalau airnya itu cenderung horizontal gitu ya, garisannya rata atau mendatar. Nah, daunnya ini mungkin eh, teksturnya, bukan teksturnya, apa goresannya, arah goresannya atau arah arsirnya itu bisa jadi tidak seperti arah air. Nah, maka dia akan teridentifikasi, akan tampak. Itu pertama ya. Jadi kalau kita membuat karena ini siluet, maka kita bisa atau kita perlu memperhatikan kira-kira ini ada yang tabrakan nggak? Kalau tabrakan kelihatan nggak? Tabrakan nggak apa-apa. Siluetnya menariknya gitu. Tabrakan nggak apa-apa, tapi tampak atau tidak? Nah, gitu ya. Tampak atau tidak. Nah, terus yang kedua ya, ini masih kalau memakai pendekatan siluet karena bentuk antara apa pastel dan tinta ini tidak harus siluet ya, tidak harus siluet ya, tidak harus siluet. Nah, tapi jika misalnya mau pakai pendekatan siluet, nanti saya sampaikan kalau tidak harus siluet. Kalau mau memakai pendekatan siluet seperti Mas Ahmad Fauzi ini, siluet itu sebenarnya di dalam lukisan ya, kalau aslinya siluet ya bayangan ya, dia akan gelap satu satu layer gitu. Tetapi di dalam seni lukis itu atau di dalam seni rupa, siluet itu bahkan ada dua jenis ya paling tidak ya. Siluet positif seperti ini ya, siluet positif. Jadi hitamnya yang membentuk suatu objek tertentu. Tetapi bisa jadi siluet negatif ya, siluet negatif. Apa namanya? Eh, yang membentuk itu bukan gelapnya tetapi terangnya. Contoh yang paling sering dipakai ya, yang kita sering lihat itu misalnya kalau ada seorang ibu hamil misalnya ya, ibu hamil terus tampak dari samping gitu, siluetnya kan khas perutnya apa bulat gitu ya, buncit gitu ya ibu hamil. Nah, di dalamnya ibu hamil itu ini sudah banyak ya, sudah banyak yang memakai ini karena apa namanya untuk contohnya positif negatif. Nah, di dalam perutnya ibu hamil itu ada siluet juga tapi putih, yaitu siluet janin, kan gitu kan. Jadi ibu hamilnya pakai siluet gelap, janinnya pakai siluet terang. Nah, itu sebenarnya bisa untuk bermacam-macam ya. Misalnya siluet ya, siluet apa? Tank misalnya. Tanknya itu siluet gelap gitu, tampak dari samping atau dari depan. Sementara di dalamnya itu ada siluet putih bunga. Misalnya kan gitu kan bisa. Nah, untuk itu sebenarnya kalau mau pakai pendekatan siluet agar ada dinamika bentuk ya, itu siluetnya bisa dipakai yang negatif juga. Misalnya yang di sebelah sinilah apa gitu ya bentuk bentuk daun yang berbeda siluet negatif itu atau sesuatu yang lain yang untuk menunjukkan center of interest misalnya. Nah, itu bisa. Itu ya. Jadi kalau mau flat ya satu nada hitam aja ya kita mesti memperhatikan bentuknya. Kalau ada overlapping itu bagaimana itu teridentifikasi. Atau kalau kita mau siluet itu bisa juga selain siluet positif seperti ini juga ada siluet negatif. Nah, sekarang apakah teknik ini harus selalu berbentuk siluet? Jawabannya tidak ya. Kita bisa bahkan membuat yang cenderung lah ya, cenderung realistik atau lebih dekatnya mungkin impresionistik. Contoh misalnya ya, pohon ini ya. Jadi hitamnya itu tidak untuk mengeblok ya, hitamnya tidak untuk mengeblok suatu bentuk, tetapi hanya untuk isian, untuk pengikatnya. Jadi nanti yang seperti ini nih.
Ini kan hitam, ini kan tetap ada hitamnya kan di lautnya ini kan, di airnya. Tetapi kan hanya pengikat saja. Nah, itu misalnya diterapkan di pohonnya ini juga bisa. Misalnya pohon ini ya, memakai pohonnya bertekstur gitu ya, tekstur kayu pohon, tekstur semu maksud saya, menggunakan pastel juga gitu. Ada yang coklat tua, misalnya kita andekan cahayanya dari kiri atas misalnya ya, terus sebelah sini agak ke kuning-kuningan, terang, yang di sebelah sini ke kanan itu kecoklat-coklatan tua. Nah, itu nanti akan tampak tidak lagi siluet, akan menjadi terisi, paling tidak akan seperti bentuk-bentuk realistik, atau kalau seperti yang biasa dibuat Mas Fauzi, bentuk-bentuk dekoratif itu atau deformasi stilisasi, ya itu juga menarik itu. Deformasi stilisasi ya, kita buat beragam pohonnya ini, terus setelah itu baru disapu oleh pastelnya, ini juga akan artistik gitu nggih. Baik, sekarang saya baca dulu komentarnya Mas Fauzi ya. Waalaikumsalam, tadi sudah. Pak, saya niatnya mau gambarin orang kemah di puncak, yang belakangnya niatannya langit malam. Wah, ini malah nggak kelihatan kalau langit malam ya. Kalau langit malam, wah ini malah tidak tampak, karena langit itu apa, karakternya tidak seperti ini kan. Langit itu cenderung ini ya, cenderung apa, tidak berarsir ya, tidak berarsir. Atau kalau toh berarsir, arsirnya tidak rata gitu ya, tidak rata seperti, atau tidak horizontal semua, kecil-kecil sebagaimana air. Nah, ini kesannya kan air kan gitu. Orang di pinggir danau. Nah, ini biasanya kan, apalagi kalau ada orang yang beristirahat, ini kan seperti danau kan. Jadi karakter air, karakter apa? eh, karakter sky, apa sky itu? Langitnya, langit itu tidak tampak. Nah, sekarang saya ingin mencarikan referensi ya. Kalau kita mau pakai teknik yang terarsir seperti ini ya, contoh yang arsiran seperti ini untuk langit ya, itu ya. Karyanya Van Gogh yang Starry Starry Night ya. Starry Starry Night itu dia tidak, gerakannya bintangnya ini tidak tidak horizontal ya. Jadi karakter pertama dilihat dulu ya. Karakter langit itu seperti apa ya? Eh, Van Gogh, Van Gogh, Starry, Starry Night. Nah ini dia. Nah, ya kan? Ini kan eh, bisa kan pakai itu sebenarnya, pakai lukisan ini ya, lukisan Van Gogh ini. Kalau mau pakai pastel dengan tinta itu mungkin kan. Ah, ini ya, yang ingin saya sampaikan karakter ya, karakter langitnya. Bagaimana langit itu tidak rata-rata air ya, seperti air ya. Langit tidak rata-rata air ya, tidak horizontal sebagaimana genangan air gitu. Terus kok bisa nyusul judulnya Kemah Malam? Kalau bisa nyusul judulnya Kemah Malam, ya nggak apa-apa. Dijuluki Kemah Malam nggak apa-apa. Karena kan kalau di seni lukis, apa namanya, seni lukis elementer ini kan konsep tidak dipikirkan kan. Konsep tidak menjadi pertimbangan yang utama, karena pertimbangannya adalah pertimbangan visual tetap ya. Kalau di seni lukis elementer ini pertimbangannya adalah pertimbangan visual, pertimbangan teknis, pertimbangan bentuk, center of interest, ini bentuknya sudah teridentifikasi atau belum kan gitu. Jadi apakah mau dipakai judulnya ini Kemah Malam atau yang lainnya, kesannya masih sama ya, bahwa ini air ya. Kemah malam di pinggir danau kan gitu juga bisa kan, ini kan seperti kemah malam. Jadi uh, apa gini teman-teman ya, Mas Hoyi ya, kalau mau melihat efek
goresannya ini coba belajar dengan seni grafis ya, print making, woodcut ya, print making yang cukil kayu itu loh, woodcut ya, woodcut print making tentang sky print making woodcut sky. Nah, ini nanti akan eh, akan tampak beberapa. Nah, misalnya inilah yang tadi dekat ada apa? Ada cenderung apa? Ada cenderung mana tadi? Yang tadi itu kan cenderung ini bergelombang kan. Yang lain, yang ini pun ya, misalnya cenderung horizontal, tapi juga dia mesti terpotong-potong oleh semacam apa namanya? Bukan semacam ya, ini memang awan gitu ya. Jadi sky atau eh, langit itu perlu dipertimbangkan bahwa itu langit, apalagi eh, apa warnanya ya, warna kilonya ini kan warna kilonya itu seperti kiloan air kan, seperti kiloan air. Ya, gitu nih Mas Fauzi ya. Jadi sebenarnya tidak terlalu bermasalah sih apakah diganti judulnya atau tidak ya. Itu terus ini Mas, yang masih belum terasa itu ini ya apa, eee, keseriusan di dalam tiap bentuknya itu sendiri ya, keseriusan di dalam tiap bentuknya. Jadi ada disharmoni misalnya ya, bentuk yang ada di tengah ini bagus ini, gitu. Tapi ini gagal ya, gagal yang sebelah kiri ini kan nggak enak. Nah, terus warna yang agak keabu-abuan seperti kotor ini juga kayak apa ya, kayak kecelakaan ya, mungkin karena kotor, ya, bisa jadi karena tintanya kotor, atau karena kertasnya tadinya terhapus apa dirusak ya, kertas yang rusak bisa jadi karena dihapus hapus hapus terus kena terus munculnya seperti ini kan. Jadi eh, kalau ini hitamnya itu mau blok sekalian gitu nggak apa-apa. Jadi eh, tinta gini teman-teman ya. Teman-teman bisa mengembangkan karya ini ya, tugas karya ini itu tidak harus dengan tinta ya. Mengembangkan ya, dikembangkan. Tidak selalu harus tinta. Bisa juga dengan cat air karena cat air kan juga ditolak kan oleh oil pastel kan. Nah, itu malah bisa dimainkan itu yang terang dikasih gelap, yang gelap dikasih terang gitu. Oke, ada lagi nggak komentar? Mas Andi, malam, maaf lambat. Oke, Mas Andi kan mau ini ya, Mas Andi mau ngobrol, konsultasi tentang pameran tunggal ya, tentang pameran tunggal. Insya Allah saya kan janjiannya kan Sabtu ya, Sabtu. Insya Allah saya bisa itu hari Sabtu jam setengah 8 malam Mas Andi ya, di rumah ya, karena nanti jam 9-nya saya ronda ya, ronda di kampung. Jadi setengah 8 kita bisa ngobrol. Nanti kalau jam 9 lah kita bisa pindah ke Cakro gitu. Oke. Siang saya ada rapat dengan seniman hot. Sorenya ada kajian. Besok ya, besok kan Sabtu. Paginya saya ada tugas ya, dari kampus. Jadi setengah 8 malam bisa Mas Andi ya. Kalau apa Senin insya Allah saya sudah sampai ke Jakarta lagi. Senin saya Jakarta lagi. Baik, itu rekan-rekan kita nilai ya. Kita nilai karyanya Mas Ahmad Fauzi ya. Oh, ya. Oh, di sini juga sama sekali nggak enak ya. Yo B min min lah ya. B min min ya. B min min ya. B min min. Uh, B min min yang bawah ya. 72. 72.
72. Belum tak sorry. Belum tak unjukin. Bentar. Mana? Nah, ini ya. B min 72. Saya kembalikan. Oke, rekan-rekan, adakah teman lain yang mengerjakan tugas kuliah Senukes Elementer? Di notifikasi yang saya terima, saya hanya menerima karyanya Mas Fauzi, tapi monggo kalau ada teman-teman yang sudah mengirimkan, tapi saya tidak mengetahui, silakan menulis di live chat ya. Oke, kayaknya dari tadi tidak ada yang memberitahu ya. Jadi karyanya kemungkinan besar memang hanya miliknya Mas Ahmad Fauzi. Terima kasih teman-teman. Kita ketemu lagi di kuliah seni lukis Advance, insya Allah Ahad malam ya. Terima kasih. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.